Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Wakil Ketua BAKN DPR RI menegaskan pengelolaan kawasan hutan harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. BAKN juga menelaah sejumlah temuan BPK terkait kerjasama perhutani, termasuk pada sektor sumber daya air dan wisata alam. Menyoroti belum optimalnya kerjasama pengelolaan kawasan oleh perum perhutani dengan pihak ketiga, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon menegaskan pengelolaan kawasan oleh perhutani harus memberikan kontribusi nyata bagi negara. Dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI ke perum perhutani di wilayah Sentul, Jawa Barat, Herman menegaskan pengelolaan kawasan hutan harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, BAKN menelaah sejumlah temuan BPK terkait kerjasama perhutani, termasuk pada sektor sumber daya air dan wisata alam. Banyak kawasan-kawasan yang dikerjasamakan juga tidak memberikan benefit terhadap perhutani. Oleh karenanya, tadi banyak sekali pertanyaan dari para anggota BAKN, dan selain dari temuan BAKN yang tadi tentu ada jawaban, ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang sudah selesai, dan tetapi juga ada yang belum. Oleh karenanya juga ke depan kami masih terus akan mendalami, dan setelah itu tentu apakah kami cukup rekomendasi internal atau memang kami harus melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sehingga kemudian hal-hal yang menyebabkan kerugian, hal-hal yang menyebabkan ketidakpastian, tentu ini bisa terungkap dari hasil pemeriksaan yang lebih formal. Herman menilai pengelolaan kawasan hutan oleh perhutani memiliki potensi besar, namun terkendala oleh ketidakpastian hukum, kerjasama yang belum optimal, dan tata kelola yang masih perlu ditingkatkan. Melalui pendalaman temuan BPK, Herman berharap akan terwujud transparansi, peningkatan pendapatan, dan kepastian hukum demi mendorong perhutani lebih profesional dan berdaya saing. Dari Provinsi Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dari aparat penegak hukum terkait rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP guna memperkuat aspek perlindungan hak tersangka dan juga meningkatkan efisiensi proses hukum. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dari aparat penegak hukum terkait rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP dengan harapan dapat memperkuat aspek perlindungan hak tersangka dan meningkatkan efisiensi proses hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Mahfud Arifin menyampaikan usulan dari pihak Kejaksaan Tinggi terkait penyerahan tersangka dan barang bukti untuk diberi tenggat waktu paling lambat 14 hari. Selain itu, Mahfud Arifin menyampaikan masukan lain yang mengemuka, yaitu terkait penyelarasan administrasi perkara serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum. Ia berharap masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja dapat memperkaya pembahasan RUU KUHP di DPR RI. Jadi hari ini kita dari Komisi 3 melakukan kunjungan kerja di Polda Sumsel. Jadi banyak yang tadi yang disampaikan, terutama juga dari Kajati, Kapolda. Salah satunya adalah tentang apabila berkas perkara ini sudah selesai, kalau di undang-undang yang lama itu segera untuk diserahkan tersangka dan barang buktinya. Pada saat ini dalam pembahasan yang lama masukan daripada Kajati itu hendaknya ditambahkan tenggang waktunya paling selambat-lambatnya 14 hari ya. Komisi 3 DPR RI menegaskan seluruh masukan dari aparat penegak hukum di daerah akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU KUHP dengan harapan dapat memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia dengan membuat proses peradilan menjadi lebih adil, transparan, efisien, dan berorientasi pada HAM. Dari Palembang, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, terkait penurunan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp269 triliun dalam RAPBN 2026, Badan Anggaran DPR RI menegaskan alokasi dana pembangunan untuk masyarakat akan disalurkan melalui berbagai program kementerian dan juga lembaga.
menanggapi penurunan anggaran transfer ke daerah mencapai 269 triliun rupiah dalam RAPBN 2026, Badan Anggaran DPR RI menegaskan alokasi dana pembangunan untuk masyarakat akan disalurkan melalui berbagai program kementerian dan lembaga. Anggota Badan Anggaran DPR RI Abdul Fikri Fakih membenarkan adanya penurunan dana transfer ke daerah atau TKD. Meski demikian, Fakih menjelaskan lembaga di daerah tetap dapat memanfaatkan program yang dibuat oleh pemerintah pusat, seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Non-Tunai, hingga berbagai bantuan sosial lainnya yang secara langsung menyasar masyarakat di daerah. Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakatnya di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Jumlah orangnya memang lebih banyak di Jawa ya. Tetapi satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. Lebih lanjut, Abdul Fikri mengingatkan agar pemerintah daerah menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai pengemban amanah rakyat, DPR RI jelas tidak ingin membebani anggaran negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, DPR RI menilai pemberian tunjangan jauh lebih efisien ketimbang fasilitas rumah dinas. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ada lebih detailnya cerita dari Pak Rohmin Dauri bahwa memang stok yang ada di Bulog itu numpuk ya kan. Ya, itu tadi udah bilang stoknya itu ada yang dari petani dan juga sisa-sisa impor dari pemerintah sebelumnya. Dan bahkan Pak Rohmin Dauri saat kunjungan kerja tuh nengok ke beberapa gudang Bulog itu udah ditemukan banyak sekali yang busuk. Terus ditanya tuh kenapa ini sampai bisa busuk dan sebagainya. Terus kemudian juga Pak Rohmin Dauri di situ menemukan bahwa ada dugaan bahwa memang tadi ada arahan untuk tidak didistribusikan. Siapa yang tidak memberikan arahan untuk tidak mendistribusikan? Dan Pak Rohmin Dauri menjawab. Makanya kemarin anggota-anggota Komisi 4 tuh ada Pak Selamat juga, kemudian ada Pak Rohmin Dauri juga itu mengatakan bahwasanya ini HET ini perlu direvisi peraturannya gitu loh. Bappenas ini perlu merevisi peraturannya. Bahkan kalau nggak salah ini Bappenas tuh mengeluarkan peraturan gini bro. Jadi Bulog itu perlu menyerap beras at any qualification. Sebabpun buruk kemudian kualitas gabahnya itu harus diserap oleh Bulog. Cuma soalnya adalah gini, kalau beras itu kemudian dengan kualitas yang rendah, terus dia dimasukkan ke dalam dibawa ke distributor beras, itu kan butuh kos lagi kan. Tapi dengan HET cuman 13.000, itu kalau kata Pak Rohmin itu nggak masuk akal. Memang ada desakan Komisi 4 Bu Titi Soeharto, Ketua Komisi 4, itu untuk minta supaya kasus ini benar-benar clear sampai akar-akarnya dituntaskan. Jangan sampai cuma bawah-bawahnya, tapi pucuk-pucuknya nih yang lain yang bermain tapi nggak diketahui, akhirnya lepas begitu aja gitu. Beras kita numpuk tapi harga naik. Nah, Pak Rohmin kan bilang tuh kemarin tuh kan di itu bahwa jangan-jangan ada oknum yang memang sengaja untuk menahan beras itu supaya nggak keluar. Karena kalau beras tuh keluar semua, harga turun, pengusaha rugi kan begitu kan. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Menjadi wakil rakyat adalah amanah yang tidak ringan. Hadir di tengah-tengah lorong hidup masyarakat, DPR RI harus menjadi suara bagi harapan yang sering tak terdengar. Meski beban pengabdian kian berat, besaran gaji anggota DPR tak berubah sejak tahun 2000. Dan setiap penghasilan bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjalankan tugas kedewanan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat adalah amanat yang dijalankan anggota DPR RI. Hadir di tengah masyarakat sebagai solusi dan pejuang aspirasi yang membawa perubahan kehidupan masyarakat di berbagai aspek dan bidang. Fakta besaran gaji yang diterima anggota DPR RI saat ini masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara. Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti periode sebelumnya, namun mendapatkan tunjangan rumah jabatan anggota atau RJA. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap penghasilan yang diterima DPR RI, baik gaji maupun tunjangan, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, serta membantu masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menegaskan, pemberian tunjangan lebih efektif dan efisien daripada mendapat fasilitas rumah dinas. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan. Tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan, seperti saya sampaikan tunjangan beras, itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan rumah. DPR RI terus berkomitmen berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memastikan program dan bantuan yang berasal dari APBN tepat sasaran kepada masyarakat. Pemirsa, 80 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada warga di sejumlah wilayah yang belum benar-benar merasakan arti kemerdekaan di era digital. Dan informasi selengkapnya seperti apa? Tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Hey. Ya, silakan. Halo, saya Haji Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH. Kalian menyaksikan di balik kursi. 2014 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan saya sebagai ketua DPW-nya sampai sekarang ya. 2019 saya maju kembali, terpilih kembali. Kemudian kemarin 2024 saya terpilih kembali. Alhamdulillah kekompakan kita bersama sejak 2016 terus jembatan Landak waktu itu bisa kita duplikasikan, kemudian lanjut jembatan Kapuas dan jembatan Sambas bisa terwujud. Saya kira masyarakat berhak untuk menyampaikan ya aspirasi dan saya juga terima kasih apresiasi masyarakat terhadap program yang sudah kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman TV Parlemen yang mengikuti kami selama dalam perjalanan dan kita akan bertemu kepada episode berikutnya. Hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Titik blank spot yang tersebar di berbagai daerah menjadi ironi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dan sinyal yang tak kunjung hadir bukan hanya sekedar hambatan komunikasi, tetapi juga penghalang akses informasi, pendidikan, hingga peluang ekonomi. Dan Komisi 1 DPR RI menyoroti persoalan tersebut dan mendesak agar persoalan itu segera dituntaskan. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami, Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Indonesia memasuki usia ke-80 tahun. Di usia yang tidak muda lagi, tetapi kita tahu bahwa masih ada wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami semacam blank spot. Artinya tidak ada sinyal dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, terutama di wilayah 3T. Nah, ini menjadi catatan dari Komisi 1 dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1, Ibu Andina Teresia Narang dari fraksi Partai Nasdem untuk Dapil Kalimantan Tengah, Ibu ya. Ibu, terima kasih sudah berbincang dengan kami, Bu. Bu, terkait dengan fenomena blank spot di usia 80 tahun Indonesia, apa yang kemudian menjadi catatan Ibu sebagai anggota legislator dari Dapil Kalimantan Tengah, Bu? Catatan saya di usia 80 tahun Indonesia, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan juga mempunyai hak pemerataan akses digital. Dan juga saya juga menyoroti mengenai banyaknya daerah blank spot yang masih belum tercover dengan baik oleh beberapa tempat dan juga BTS-BTS yang bermasalah, terutama di dapil saya. Kalimantan Tengah termasuk daerah yang cukup banyak titik blank spot ya Bu ya, kalau saya nggak salah. Nah, sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut, apa kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk kepentingan dapil? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah saya sudah memberikan data kepada Ibu Menteri dan alhamdulillah puji Tuhan Bu Menteri memberikan respon yang sangat baik. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, tetapi ada skala-skala prioritas daerah yang penting harus dialiri oleh internet tersebut. Artinya kalau kita telusuri Bu, ada sejumlah BTS-BTS yang bermasalah ini kemudian di titik. Nah, sebagai wakil rakyat dalam fungsi pengawasan Bu, next ke depan di tahun ini misalkan sisa tahun ini, apa kemudian rencana-rencana yang mungkin bisa memperbaiki ini Bu, agar kemudian masyarakat bisa dapat haknya kembali? Oke. Jadi memang ada 316 BTS yang bermasalah di Kalimantan Tengah dan saya meminta kepada Ibu Menteri beserta jajarannya untuk melakukan inventarisir yang mana saja yang bermasalah. Ya apakah yang rusak, apa yang bisa diperbaiki ataupun bisa dibangun lagi gitu ya. Dan itu menjadi skala prioritas yang utama. Nah, jika memang ada daerah-daerah yang menurut memang sulit dan di luar dari pemukiman itu kan bermasalah, itu tidak bisa dialiri dan itu nggak masalah. Tetapi yang kita prioritaskan adalah tempat-tempat yang dimana banyak pemukiman dan sekolah-sekolah pastinya. Nah, efisiensi berdampak nggak Bu? Pastinya efisiensi berdampak memang dari RDP yang sudah dilakukan oleh kami dengan Komisi 1 dengan Kemkom DG juga merasakan sekali dampaknya dari efisiensi ini, tetapi kami tidak gentar dan kami juga berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan juga kolaborasi antara Komisi 1 dan Kemkom DG, bukan masalahnya internet saja, pemerataan internet, tetapi juga literasi digital. Oke Bu Andina, saya kira cukup ya. Pemirsa TVR Parlemen, demikian tadi wawancara dengan Bu Andina dan tadi disampaikan bahwa Komisi 1 akan terus memonitoring seluruh kondisi blank spot yang ada di Kalimantan Tengah dan juga wilayah lain tentunya yang kemudian ini diharapkan menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi Menkom Digi agar ke depan terutama menyambut HUT RI ke-80 wilayah-wilayah yang mengalami blank spot itu bisa mengalami atau dikurangi gitu ya dan bisa memberikan satu dampak baik supaya pola komunikasi antar masyarakat bisa terbangun secara lebih lancar. Pemirsa, demikian laporan kami dari Gedung DPR Senayan Jakarta, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sasarannya dari Bapak Presiden kita, satu kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Itu targetnya Pak ya? Targetnya. Berarti akan ada ribuan titik sekolah rakyat ke depannya Pak ya? Jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan yang
notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Nah, bagaimana memastikan bahwa program ini bisa terus berlanjut? Tentunya kami dari DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T. Itu salah satu mimpi Bapak Presiden kita. Itu sangat luar biasa. Kalau cerita itu mau nangis saya. Karena itu memang keinginan seorang pemimpin untuk mensejahterakan. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari jumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media online pada sore hari ini. Menjadi berita pertama di headline media online yaitu terkait dengan RAPBN 2024 rampung, DPR bersiap bahas RAPBN 2026. Anda dapat menyaksikan informasinya di layar kaca di mana di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah selesai. Sebagaimana diketahui, DPR kini akan segera beralih pada agenda pembahasan RAPBN tahun 2026 yang akan dimulai rapat kerjanya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR. Dan terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar 5,4%, DPR RI akan menunggu hasil pembahasan di tingkat komisi sebelum menyatakan sikap. Selesainya RAPBN 2024 DPR bersama pemerintah akan segera fokus membahas arah kebijakan fiskal ke depan termasuk langkah-langkah untuk memastikan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai secara optimal. Dan di berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu revisi Undang-Undang Hak Cipta bentuk respon cepat selesaikan polemik royalti. Dan informasinya di sini membahas di mana Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa langkah percepatan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang diambil bersama pemerintah merupakan bentuk respon cepat politik untuk segera menyelesaikan polemik royalti musik yang tengah mencuat saat ini. DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama agar kegaduhan ini bisa segera berakhir. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa seluruh pihak yang hadir sepakat menjaga iklim dunia musik tetap kondusif, serta dalam 2 bulan ke depan berkonsentrasi untuk menuntaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Revisi Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat terkendala karena adanya tarik-menarik kepentingan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu RAPBN 2024 rampung, DPR bersiap bahas RAPBN 2026 serta revisi Undang-Undang Hak Cipta bentuk respons cepat selesaikan polemik royalti. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Vincent, selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan jumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa